Domir itu adalah mabni. Ya, domir itu mabni. Tidak mungkin ini mau diganti nahna, nahni. Tidak mungkin. Dia tetap nahnu. Jadi ini nunya itu bukan karena khobar mubtada rofa. Bukan. Ya, karena ini domir. Nah, kita sudah bikin pagar, tidak ada huruf 1, 20, 21, 22, 23, berarti tidak ada sibeh jumlah. Inama adalah tanda baca, nahnu adalah jumlah mubtada yang menjadi mubtada. Mana khobarnya? Muslihuna, ya, muslihuna ini khobar. Ini rofa, tanda rofaknya mana? Ini. Una, ya, jamak. Muslihun, muslihani, muslihuna. Ya, ini khobar. Rofa, tanda rofaknya dengan huruf wau. Kenapa kok huruf? Karena dia jamak. Ini, rofaknya di sini. Kalau tunggal, rofaknya dengan harokat. Kalau jamak, rofaknya dengan huruf. Kalau dua, pelakunya berarti dengan huruf alif. Kalau jamak dengan huruf waw. Ya. Tarkibnya minimal karena tidak ada bayinatul kalam. Sekarang kola, dia berfirman, apa sih isi firmannya gitu ya. Jadi untuk kita tahu itu jumlah baru atau enggak, kita buat pertanyaan. Kolu, mereka berkata, apa sih, ngomong apa sih mereka itu? Kola, dia Allah berfirman. Allah berfirman apa sih? Nih, firmannya Allah, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Itulah isi firman Allah. Maka kolanya ditarkib dulu. Jumlah fi'liyah. Fi'il, domirnya huwa. Setelahnya bukan isim rofa, maka fi'il, fa'il. Domir huwa naik ke atas menjadi fa'il. Ya. Isi firman Allah itu apa? Wahai Adam, engkau beritahukanlah kepada mereka. Kalau diterjemah Depak itu nggak lengkap, Bunda. Ini, hai Adam, beritahukanlah. Padahal setiap fi'il pasti punya fa'il. Maka kita bisa membuat terjemah sendiri. Wahai Adam, ambi. Ambi adalah fi'il amr, domirnya anta. Antanya kembali kemana? Kepada Adam. Ya, wahai Adam, kamu beritahukanlah kepada mereka dengan nama-nama benda ini atau nama-nama mereka. Kita buat pagar, yaitu huruf di depannya pagar. Ini ya tidak ditarkib. Ya. Ambi, fi'il amr. Domir paling belakang, huruf paling depan, maka di belakang domir di pagar. Ini ada bi, berarti ada busur. Ya. Bi asma'i. Jar majrur. Him, domir paling belakang, pagar. Asma'ihim, berarti mudof ilaih nakiron domir. Selesai. Ya. Sekarang kita naik ke atas memberi kedudukan. Ambi adalah jumlah fi'liyah. Fi'il amar. Domirnya anta. Karena bukan wahya, langsung ditulis fi'il fa'il. Ya, domirnya anta. Kamu. Kamunya kembali kemana? Ke Adam. Ya. Wahai Adam, kamu beritahukanlah hum kepada mereka. Ini ada anta, ini ada hum, domirnya tidak sama, maka pasti maf'ul. Jerbi masuk ke dalam jumlah fi'liyah.
pasti maf'ul, ya. Targetnya minimal karena tidak ada bayinatul kalam. Oke. Untuk contoh kaidah qala yaqulu yang pertama, ada pertanyaan? Silakan. Silakan yang mau. Cikgu termute, udah saya buka, siswa bisa bertanya. Setelah selesai bertanya, tolong dimatikan kembali mic-nya. Bunda, untuk yang terakhir bisa diulang untuk targetnya tadi, Bunda. Yang ketiga. Ustazah Sukowati termute mic-nya. Yang nomor 3, Pak. Oke, saya ulangi. Iya, Bun. Iya, nomor 3. Apa yang Bapak belum paham di nomor 3? Tadi tentang penjelasan menjadi maf'ul itu cirinya apa-apa tadi disebutkan gitu, tapi saya agak tertinggal tadi. Ya, baik, saya ulangi. Untuk yang nomor 3, qala. Nah, dia berfirman. Apa sih isinya firmannya? Lah, ketika seperti itu, apa sih isinya firmannya? Itu maka dianggap perkataan langsung. Isi firmannya Allah, wahai Adam. Ya Adamu. Ya. Ambihum bi asma'ihim. Nah, di sini ambihum itu 2 kata. Ya. Ambi dan hum. Ya. Amba'a yunbi'u ambi. Ya. Anba'a yunbi'u anbi. Maka anbi adalah fi'il amar domirnya anta. Ya. Anbihum, fi'il amar domirnya anta, setelahnya ada domir hum. Tidak mungkin sebuah fi'il punya 2 domir. Ya. Maka domirnya anbi menjadi fa'il dan hum adalah maf'ul. Artinya engkau beritahukanlah kepada mereka. Bukan mereka memberitahukan, Pak. Ya. Kalau mereka memberitahukan itu fi'il madi. Anba'a, anba'u, gitu ya. Nah, ini anbi, fi'il amr, domir anta. Domir anta menjadi fa'il, maka ada domir anta, ada domir hum. Maka tidak mungkin satu fi'il punya 2 domir. Maka domir hum yang nempel di fi'il amr ambi pasti menjadi maf'ul. Kemudian selanjutnya sisa pagar yang terakhir bi asma'ihim. Bi asma'i sifat jumlah jar majrur karena diawali bi. Kemudian asma'ihim mudhof ilaih. Nah, seperti yang sudah kita bahas berulang kali, setiap jarbi adalah maf'ul jika dia masuk ke jumlah fi'liyah. Kalau dia masuk ke jumlah mubtadaiyah, ya khobar. Ya. Bukannya hal, Tidak bisa hal. Ya, yang pasti dia bukan mubtada, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau jarbi itu masuk ke jumlah fi'liyah enggak pakai mikir, Bu, sambil merem. Ya, kalau ada kuis, ya misalkan ada jumlah fi'liyah, ada jarbi, langsung pilih maf'ul. Enggak pakai mikir. Ya. Di luar jarbi ditarkib sebagai hal. Gampang kan? Nah, tapi kalau masuknya ke jumlah mubtadaiyah, ya dilihat apakah dia sudah punya khobar. Kalau dia sudah punya khobar berarti menjadi hal. Kalau dia belum punya khobar maka dia menjadi khobar.
Sudah jelas? Ustazah boleh nanya? Silakan. Adamu ini tidak ditarkib ya Ustazah? Tidak Tidak. perlu Oh, ditarkib. nggih. Jadi Nggih. untuk nida, jadi setiap Ya. kali ada nida ya ahlal kitabi, misal kayak gitu juga tidak perlu ditarkib. Baik. Ya, jadi di tamyiz untuk tarkib. Jadi beda ya ibu-ibu ya. Kalau mungkin bapak ibu ada yang ikut ilmu nahwu, i'rab, antara i'rab dan tarkib ini beda-beda tipis ya. Ya, beda-beda tipis. Jadi i'rab itu menentukan kedudukan suatu kata, ya kan? Nah, ketika ya ada mula mahalalaha, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Maka di tarkib pun dia tidak ikut di tarkib. Ya. Sebagaimana ini istifham huruf kolom 15 itu istifham itu ada tiga yang tidak ditarkib, yaitu a, hal, dan ala. Itu ibu harus hafal. Ya, kalau nanti masalahnya kalau kuis itu prinsip-prinsip pendek kayak gitu harus hafal. Ya, ada a, ada hal, ada ala. Sama itu juga tidak ditarkib. Maksudnya tidak ditarkib, dia kedudukannya cukup huruf mabni. Kan huruf mabni tidak masuk tarkib kan? Cukup ditulis huruf mabni. Kan ditarkib yang di bawah kolom itu kan tidak disebut. Misalkan gini, jumlah fi'liyah huruf mabni kan tidak ada kayak gitu. Ya, maksudnya tidak ditarkib itu gitu loh maksudnya. Jadi kalau kayak yang nomor 3 tarkibnya jumlah fi'liyah fi'il fa'il, jumlah fi'liyah fi'il fa'il, maf'ul tarkib minimal. Ya, kayak gitu. Tarkibnya seperti itu. Jadi ini tidak ditarkib. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum saya masuk ke contoh-contoh soal dan kaidah yang kedua. Jelas ya, Ibu? Penjelasan saya bisa ditangkap? Bisa Jelas, dipahami? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah tadi yang Jelas, Ustazah. Ustazah, maaf. Ustazah tadi yang setelah- tidak ditarkib, Ustazah tanya. Ustazah tadi kan ya, terus ala sama ala tadi. Oh, itu kelompok istifham itu. Ya, itu tidak ditarkib ya? Ada di MTO ada. Ya. Ya. Jadi untuk istifham itu ada yang dikelompokkan huruf dan ada yang dikelompokkan isim. Ya, yang huruf itu ada 3. Yang masuk kelompok huruf itu a, apakah, ya, kemudian hal, ya, kemudian ala, ya. Itu tidak ditarkib. Maksudnya tidak ditarkib, ketika ditarkib kan tidak disebut. Ya, tetap huruf mabni. Ya, cukup huruf mabni HM ya. Maksudnya ditarkib itu di atasnya ditulis taukid, di atasnya ditulis jumlah mubtadaiyah, itu loh maksudnya. Paham ya? Paham. Jadi kalau huruf mabni ini maksudnya tidak ditarkib itu bukan tidak ditulis, Bunda. Salah. Ditulis, tapi HM. Ditulis tapi ketika ditarkib tidak dibaca, Disebutkan. tidak ditulis. Yang di bawahnya slide itu loh, tarkibnya suka yang kayak gitu. Ya. Ya, Oke. paham. Seperti inama, ini kan huruf mabni. Iya kan? Ya. Oke, mohon maaf, tanda baca TB. Tanda baca ya, tanda Tanda baca. baca TB. TB ini kan juga bukan ditarkib, enggak ditarkib kan? Iya. Nah, ya adamu ini juga tidak ditarkib. Jadi untuk semua nida tidak ditarkib. Itu enggak dikasih kedudukan juga ya, Ustazah. Yang mana? Jadi seperti tadi kan kalau itu tanda baca, kalau tidak munada itu enggak dikasih kedudukan apapun ya. Enggak ditulis apapun. Enggak Ya, ditulis jadi apapun. strip gitu aja ya. Tidak TB, tidak huruf mabni, ya tidak apa-apa, cukup di strip aja atasnya. Oh, baik. Nggih, jazakillah. Ya. Jadi bedanya ya tidak ditarkib, cukup di strip aja, zero. Kalau inama tanda baca, kalau
apakah, hal, dan ala ditulis huruf mabni. Kita lanjut ke contoh-contoh soal dan kaidah pola yakulu masih kurang 3 ya. Oke, kita coba mengerjakan soal-soalnya. Nah, kita coba kerjakan ya bersama-sama. Dan ternyata kalau kita itu mengikuti, kalau Bapak Ibu mengikuti cara yang saya ajarkan, sebetulnya soal itu dikerjakan tidak sampai 24 jam. Satu soal Ibu sampai nunggak-nunggak. Padahal kalau dikerjakan coba berapa menit ini cuma. Ya, nggak ada menyita waktu. Ya ini ada kul berarti masuk kaidah pola yakulu kul. Kul, kamu katakanlah. Kenapa kok ada Muhammad? Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa kok kamunya itu mesti Muhammad? Dalam kurung diterjemah itu. Kenapa? Karena itu perkataan Tuhan kepada anaknya berkata Iya, kepada Muhammad. yang diberikan Siapa wahyu yang itu berkata? Al-Quran itu Nabi Muhammad. Nah, itu yang terakhir jawabannya Mumtaz. Karena Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka kalau sudah kamu kayak gitu, itu maksudnya pasti Nabi Muhammad gitu loh. Ya, kul. Ini ada fi'il kul, berarti langsung pager. Ya. Kemudian kuno, kita tahu ini adalah jumlah Iya. Jadi ini ala nisa jumlah fi'liyah, ini jumlah mubtada'iyah. Perhatikan, ketika setelah qala yaqulu kul itu ada jumlah mubtada'iyah atau jumlah fi'liyah, maka dia pasti jumlah baru. Karena itu adalah isi perkataan dari kamu gitu. Ya. Ini karena yakunu agar ya. Kemudian hijarotan, nasab, ini au huruf. Ingat di depannya huruf di pagar. Kemudian pagar ya. Hadi dan pagar akhir ya. Nah, sekarang kita naik karena ini tidak ada mengandung huruf sama sekali, huruf yang bisa membentuk sudah jumlah tidak ada, maka jumlah fi'liyah kul fi'il amr, domirnya apa ini? Anta. Anta. Maka kalau anta pasti refleks fi'il fa'il langsung nggak pakai mikir. Pokoknya kalau bukan huwa hiya, langsung aja fi'il fa'il. Cuma Ibu harus ingat ini fi'ilnya domir apa? Anta. Kemudian kunu kita tahu kana yakunu kun. Ditarkib sebagai jumlah mubtada'iyah. Kunu ya. Perhatikan kunu ini juga fi'il amr. Bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Siapa yang tahu ini kok fi'il amr? Cara mudahnya gimana? Kok tahu langsung ini fi'il amr? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Dari ini, wau, ada wau dan alif. Ada alif. Nggak bisa. Bukan. Fi'il Kalau- madi nggak ada wau alif. Kalau matikan, Matikan. Nun. Matinya kana kanu. anu, Fi'il madi ini fathah. Artinya perintah. Perhatikan. Jadilah. Ya. Silakan dimatikan semua. Untuk tahu cara mudah fi'il amr, perhatikan. Ini untuk kulu. Nah, kalau kulu berarti dia fi'il amr. Ya, qala yaqulu kul kula kulu ya. Kalau lumah berarti fi'il amr. Kalau qala qalu sama-sama ada wawu alif fi'il madi. Tinggal melihat kata pertama dia fathah ataukah dhammah. Kalau fathah fi'il madi,
kalau dumah fi'il amar. Mudah bukan? Mudah. Ya, Ustazah, mau diulang Ustazah. yang mana? Yang kata berarti kata pertama yang dilihat untuk melihat itu amar Huruf ya. pertama. Huruf Ya, pertama. ya. Oke. Kola apa artinya? Berkata kan? Kata. Kola yaqulu kul. Nah, ini perhatikan. Kul. Huruf pertamanya apa? Dumah kan? Ya. Nah, fi'il amar. Kalau fi'il madinya kan kola. Ya. Ya kan? Ya. Nah, jadi sekilas enggak ada sepersekian detik kita harus sudah tahu ini fi'il amar. Ya. Karena itu ya misalnya. Ini awalannya dumah. Oh, ya. Tanpa yayu, tanpa tatu, tanpa nanu. Ya. Iya. Ya, kalau ini fi'il madi mestinya kana yakunu. Ya. Kana kanu. Ya kan? Sama-sama ada wawu alif. Oh, ya. Ya enggak? Jadi kalau yang tadi nebak alasannya berakhiran wawu alif salah besar. Ya. Bukan. Tahu ini fi'il amar karena kata pertama berarokat dumah. Ya, bukan yayu tatu ya. Kalau yayu tatu ya fi'il mudhari. Sudah jelas? Ya, insyaallah jelas. Qala yaqulu kul. Kul kula qulu. Nah, fi'il amar tuh. Ya. Ustazah kalau ngeliat dari ini bisa nggak dari terjemahannya jadilah gitu. Ya, kelamaan tuh. Kalau ngerjakan kuis cepet-cepetan ya boleh diandalin. Boleh. Bagi peserta yang kesulitan mentasrif, maka andalannya pakailah. Segala yang diterjemahkanlah pasti amar. Nah, yang jadi masalah. Kalau Madi gimana? Apa ciri-cirinya tadi Ustazah? Kalau Madi Ustazah? Kalau Madi ini fatkah dong. Oh, Kan berarti. Oh, kana. fatkah. Dari kata kana. Ustadz mau tanya. Ya, silakan Pak. Ini kok masuk ke jumlah mubtadaiyah ya? Kunu. Padahal nanti fi'il amr. Begitu bagaimana biasanya? Oh, kita kan sudah sepakat Pak. Kana yakunu kun beserta tasrifnya ditarkib sebagai jumlah mubtadaiyah. Kenapa begitu? Karena kalau ini ditarkib sebagai fi'il, kok fi'il punya khobar, Pak? Kan tambah ruwet, ya. Maka diseragamkan karena yakunu kun itu adalah ditarkibnya jumlah mubtadaiyah. Kunu, ya kan? Kalian jadilah. Berarti apa domirnya? Antum. Antum. Karena ada wawu alif ya. Berarti mubtada'nya berupa domir antum. Masih ingat? Karena rofa'u nasoba. Mubtada'nya sudah ketemu berupa domir antum. Berarti rofa'nya di sini. Ya kan? Ya. Karena rofa nasob. Berarti yang nasob hijarotan adalah khobar. Selesai, kalam sudah tam. Tapi ini ada huruf atof. Atofnya kemana? Hadidan ke hijarotan. Maka ini khobar lagi. Ini jangan difahami punya dua khobar. Salah. Jumlah mubtada ini tetap punya satu khobar. Ini khobar karena atof. Kalau tidak ada atof, baru namanya punya dua khobar. Khobar satu, khobar dua. Maka ini khobar atau khobar. Itu ya. Oke. Sekarang kita turun ke bawah.
soal kedua. Kul, kamu katakanlah Muhammad. Maka ini pasti jumlah fi'liyah, fi'il, Fa'il. Tadi Bapak yang bertanya kenapa kunu itu fi'il amr kok ditarkib jumlah mubtada'iyah sudah terjawab ya Pak. Nggak usah dipikir, pokoknya kana ya kunu kun tasrif fi'il madi dari domir huwa sampai ana, fi'il mudhari' dari domir huwa sampai ana, fi'il amr untuk kun, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, nggak usah dipikir jumlah mubtada'iyah. Kalau ini ditarkib jumlah fi'liyah, ini lebih membingungkan peserta, menyulitkan. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, kemudian khobar. Nggak ada kan susunan seperti itu? Iya. Kalau fi'il fa'il ya maf'ul. Nah, ini isi perkataannya adalah berupa jumlah mubtada'iyah, mubtada' khobar atau khobar. Jadi lebih mudah. Ini ada kul, fi'il fa'il, kul domirnya anta. Nggak pakai mikir, langsung naik ke atas fi'il fa'il karena bukan huwa dan dia. Kemudian kita buat pagar kul, kamu katakanlah kok ketemunya setelahnya innallaha, jumlah baru, berarti pasti ini isi perkataan. Ya. Inna pagar Allah setelahnya al, setelahnya bukan al, berarti pagar. Huruf paling depan pagar. Ini huruf B. Sudah saya sampaikan kemarin-kemarin, setiap ada huruf silakan buat pagar di depannya, ya kan? Iya. Karena huruf terdepan dan ini B, huruf kolom 1 bisa membentuk busur, ya. Ada 5 huruf yang bisa membentuk busur. 1, 20, 21, 22, 23. Ya, saya ulang-ulang, tidak bosan, sampai yang bosan pesertanya. Kalau sudah bosan berarti tidak lupa. Jangan sampai lupa, ya sudah bosan lupa lagi. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Oke, sekarang kita naik kasih kedudukan. Inna ketemu Allah isim al berarti taukid. Taukid. Jumlah mubtada'iyah. Allah termasuk 6 besar. 6 besar. Apa cirinya Allah? Kok termasuk 6 besar? Dan nama. Awalan A. Oke. Tapi jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada'. Nah, tolong semua mic dimatikan dulu, akan saya jelaskan. Bagaimana cara mudah mencari khobar? Ya. Apabila mubtada' sudah ketemu. Ya. Setelah isim tiba-tiba ada fi'il. Saya ulangi. Di dalam jumlah mubtada'iyah, jika mubtada' sudah ketemu, ya. Kalau mubtada' tidak mungkin jumlah fi'liyah, pasti isim. Dan isim yang termasuk 6 besar yang sudah saya jelaskan. 6 besar makrifat. Tiba-tiba, setelah mubtada' ada fi'il. Maka tidak usah dipikir, dia pasti khobar. Nah, itu. Kenapa saya selalu bilang tidak usah dipikir? Karena kita itu ujiannya kuis. Kalau kita mikir kelamaan, ya waktunya selesai, kerjaan kuisnya belum selesai. Jadi mubtada' sudah ketemu, tiba-tiba ada fi'il, maka dia pasti khobar, ya. Oke. Nah, saya hapus biar enak. Ini adalah jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada'. La huruf mabni. Ya. Ya'muru. Domirnya fi'il mudhari. Domirnya Huwa. huwa. Nah, ini kalau sudah jumlah khobarnya berubah jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Wajib Fi'il ditulis langsung fi'il. JF fi'il itu refleks, wajib.
Nah, perkara fa'il baru mikir. Sisa satu kolom, satu pagar. Ya, sisa satu pagar. Apakah setelah domir huwa beri'rab rofa? Tidak. Maka huwa naik ke atas. Menjadi fa'il. Itu kan perjalanannya kemarin. Ya, Maka domir huwa nggak boleh disilang. Ya, ya. tidak Karena boleh. ya. Kenapa tidak boleh disilang? Kalau disilang berarti fi'il ya'muru tidak punya fa'il. Ya, Ya, ya. maka Ya, ya. sisa satu. Ya. Baru ingat. Ya, maka sisa satu ada jerbi. Pakai mikir enggak? Enggak, maf'ul. Nah, maf'ul. Nulisnya maf'ul lurus sama jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya panjang, ya. Oh, Khobarnya panjang, ya. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il, sesungguhnya fa'il, tidak maf'ul. menyungguh. Ya, maf'ulnya tidak boleh ditulis sejajar dengan khobar, Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya. Ya. Harus lurus dengan jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Ini namanya khobar jumlah. Yang menjadi khobar al-ma'rifat. Nakirah, sibeh jumlah fi'liyah. Nah ini jumlah mubtadaiyah. Betul kan sesuai lagu? Iya. Berarti khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Targetnya apa ini? Tidak. Target Maksimal. maksimal. Kenapa maksimal? Maksimal. Oh, iya, maksimal ada taukid. Taukid. Karena ada taukid. Yang tadi jawab minimal berarti masih perlu belajar lagi, dan belajar lagi. Ya, perlu lebih teliti karena di sini ada taukid. Hati-hati kalau nanti jawab kuis, targetnya apa? Kalau ada inna taukid ya pasti maksimal. Ya, meskipun taukidnya hanya berupa huruf kolom 3 ini. Sampai di sini cara mudah mencari khobar bisa difahami? Insyaallah. Ustazah, Jadi jika mubtada menanya. sudah ketemu, tiba-tiba ada jumlah fi'liyah, atau tiba-tiba ada lagi jumlah mubtadaiyah, maka dia khobar berupa jumlah mubtadaiyah. Ustazah mau nanya, itu Ustazah, kalau setelah hal itu gimana? Biasanya Tangan dulu satu-satu. Kalau nanya satu-satu. Sebut nama dulu. Ustazah, Bu Jami di sini. Itu di ya'muru jumlah fi'liyah kan huwa. Kalau misalnya di situ hiya, tetap aja setelahnya itu harus kita lihat apakah itu nasab atau rofa gitu ya. Rofa harus rofa, Bu. Nggak Ya, pakai kalau misalnya nasab ngelihatnya. Ya'muru, seandainya domirnya hiya, berarti kan tak muru, ya kan? Misalkan tak muru. Berarti jumlah fi'liyah fi'il mudhari' domirnya hiya karena tak muru, ya kan? Maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas dan rofa. Kemarin kan sudah saya jelasin, ada tambahan. Dan jika rofa setelahnya itu mu'annas dan rofa. Oke. Nah, Ya, syukur. kalau enggak rofa berarti ya enggak bisa jadi fa'il domir. Gitu ya. Jadi mau baik domir huwa maupun hiya pedomannya rofa. Rofa. Oke, syukur. Ya, Pak ya. Karena ini jerbi enggak pakai mikir, ya langsung maf'ul. Gitu. Karena masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Jangan Bapak Ibu melihatnya ke khobarnya ya. Jangan ya. Jerbinya ini punyanya ya'muru. Ya, bukan punyanya Allah. Ya. Dia memerintahkan sesungguhnya Allah itu dianya kembali kemana Bunda? Ke Allah. Kamu katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya Allah itu Dia ya tidaklah memerintahkan. Kenapa kok lanya tidak? Ini huruf kolom berapa lanya? 18. Tahu dari mana? Tahu dari mana kok huruf kolom 18 dan artinya tidak? Artinya tidak. Kenapa? Karena tidak yang fi'il mudhari setelahnya tidak nasab. Loh, kok tidak nasab? Kan Tidak jazm. itu Tidak jazm. Tidak jazm. tidak jazm. Kalau ini kolom Lanya bukan janganlah. La tajzum kan biasanya. Coba stop, matikan dulu mic-nya semua. Kolom 4 tuh. Ya enggak mungkin dong Bu kalau kolom 4. Kolom 4 tuh setelahnya pasti isim. La nasoba linakiro la roiba. Enggak mungkin. Kalau setelah la itu pasti isim nakiro nasob tidak tanwin. Contohnya la roiba di Al-Baqarah ayat 2. Kalau ini la ya'muru, pedomannya ini aja. Selama ini isimnya rofa, fiilnya rofa jadi ketarik-tarik isim. Ini kan ya berarti fiil mudhari. Fiil mudhari i'rabnya tetap rofa ya'muru, maka ini dipastikan la bermakna tidak, huruf kolom 18 la nafi. Kalau inilah huruf kolom 9 artinya jangan. Kalau ini jangan la ya'mur jazm ya. Huruf kolom 9 itu menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Ya. Karena ini tetap rafa, maka ini la tidak. Kul, kamu katakanlah sesungguhnya Allah itu ya. Allah itu Dia siapa? Dia Allah, ya kan? Tidak menyuruh atau tidak memerintahkan pada fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan jelek. keji. Perbuatan keji. Tidak pernah Allah itu nyuruh untuk berbuat keji. Ya, ini makanya. Sudah tahu ya kenapa lanya tidak? Karena fi'il mudhari'nya tetap rofa. Ya. Jadi kayak gitu. Huwanya itu enggak ke sini, Bunda. Balik ke mubtada. Karena apa? Karena fi'il ini adalah khobar dari mubtada. Kemarin hari pertama kan sudah saya jelasin. Yang ramenya setengah mati itu. Bedanya fi'il jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah. Karena jumlah mubtadaiyahnya mubtadanya mufrad, Allah mufrad, maka khobarnya, kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya harus mufrad pelakunya. Masih ingat kan? Lupa ingat. Ya Bun, harus sama. Ingat? Kemarin apa contohnya? Coba. Di lagu. Saya kan jelasin lagu waktu itu. Sahabat. Bukan ja'a. Al-muslimu sajadah. Sajadah muslimah. Sajadah muslimah. Iya. Al-muslimu sajadah. Sajadah muslimah. Al-muslimani sajadah. Sajadah muslimuna. Ini kan kemarin ya kan? Fi'il nawi, fi'il adadi. Kalau sajadah al-muslimani ya ini jumlah fi'liyah. Kalau dibalik jadi jumlah mubtadaiyah al-muslimani sajadah. Al-muslimuna sajadu. Kan gitu kemarin. Lupa? Masya Allah. Ya. Kembali ke sini. Karena ini Allah, ya kan? Maka ini khobarnya harus domir huwa. Kenapa? Karena Allah mufrad. Seperti ketika di lagu yang nomor 1. Sajadah al-muslimu. Al-muslimu sajadah, ya kan?
Sajadannya domirnya huwa karena mubtada'nya al-muslimu ya. Ya, harus paham ini ya, karena ini ada di lagu. Khobar yutabi'u al-mubtada'a satu fil nawi dua fil adadi. Nah, itu berlaku kaidah itu ya untuk innallaha layak muru ya. Ya. Oh, paham ya? Jelas yang saya jelasin? Yes. Masih sama? Oke. Insya Allah. Insya Allah. Aja mau nanya kalau yang kemarin jadi hal itu kalau gimana ya? Wah, nanyanya yang kemarin udah lupa saya. Kalau Di nanya sini apa yang saya jelasin aja. maksudnya yang di sini kan maf'ul karena punya yang jumlah pilihan, bukan yang punya Allah itu ya. Ya bukan dong, kan sudah terhalang sama ya'muru sudah khobar. Oh iya iya. Ya, bil Ya. fakisati kenapa kok menjadi maf'ulnya ya'muru kan sudah terhalang. Ini kan jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada selesai kan? Nah, berarti ini kan punyanya ini khobar. Khobar jumlah fi'liyah fi'il fa'il maf'ul. Tadi gitu soalnya. Ya. Oke, silakan matinya mic-nya. Mic-nya matikan kalau sudah tidak diperlukan. Biar nggak rame lagi. Oke. Ustazah tanya Ustazah. Ya. Satu-satu silakan, Pak. Ustazah mau bertanya. Ya, silakan sebut nama, kelas. Saya Bu Elia ke kelas 17E, Ustazah. Ya. Yang nomor 1 itu kan kunu hijarotan aw hadidan. Ini kan nasab. Kalau kunu tadi jumlah mubtadaiyah saya paham. Ini dari khobar atau khobar. Tetapi kalau seandainya kununya ini berupa bukan jumlah mubtadaiyah tapi jumlah fi'liyah, ini menjadi maf'ul ya Ustazah? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena yakunukun kenapa ditarget jumlah mubtadaiyah? Karena itu termasuk fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena yakunukun itu kalau dianggap fi'il, dia tidak sempurna. Kenapa? Fi'il yang butuh khobar. Maka di ilmu nahwu yang lain, dia tidak mubtada, tapi isimnya kana. Jadi tidak mungkin. Kalau ibu ini target menjadi jumlah fi'liyah, salah. Karena susunannya menjadi mubtada maf'ul. Makasih Ustazah. Ya. Jadi harus hafal ya Bu, tasrifnya kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna. Ya. Harus hafal. Syukran Ya. Ustazah. Biar Izin tanya Ustazah. Ya, silakan Bapak dari kelas. Saya Zaki dari 18K. Ya, Mau nanyakan silakan Bapak, Pak Zaki dari 18K. Yang mau ditanyakan yang mana? Nomor 2, Bu. Ya. Nomor 2 Ustazah. Ya, kenapa? Yang inna ini kan inna nasoba rofa'u ya. Ini Betul. terlihat dari Allah dan ya'muru ya. Nasob dan rofa, betul ya? Salah. Ini ya'muru ini rofa bukan karena inna nasoba rofa'u. Ya. Berarti rofanya di sini nggak ada ya? Ada, tapi tidak kelihatan. Kenapa? Karena khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Jadi Ya, baik. rofa itu nampak ketika dia isim
seperti yang di tasrif isim itu, Pak. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, kayak gitu. Iya, iya. Ya. Jadi itu Kemudian, rofaknya nampak, kayak ini nasabnya nampak. iya, Kalau iya. ini rofaknya dikira-kira. Iya, Ya, iya. dia Kemudian, Bu, menempati kedudukan rofak, tapi rofaknya tidak kelihatan. iya, Sebagaimana ketika mubtada itu berupa domir. Misalkan innahum gitu ya, Pak. Ini saya ganti bukan Allah ya. Misalkan innahum. Ini kan nasab, inna nasab, ya kan, Pak? iya. Mana nasabnya? Wong hum, tanwin, sukun. Berarti ini nasabnya kan tidak kelihatan. Kenapa? Mamdi, Karena huruf mamdi dia. mabni. Mamdi dia. Jadi ini layak murubil fasyai, ini rofa, menduduki tempat rofa gitu loh. Iya, iya. Ya, menduduki tempat rofa, tapi rofaknya tidak nampak karena dia berupa jumlah fi'liyah. Kalau ini Kemudian, kenapa rofa? Fi'il ini rofa karena lanya huruf kolom 18 yang 18 ya. maknanya tidak, bukanlah, janganlah. Gitu. Iya. Jadi itu Yang perlu saya luruskan, Pak. Kenapa saya luruskan? Ketika lanya ini huruf kolom 9 dan ini jazm, ya'mur, Bapak akan kebingungan nanti. Mana tuh rofaknya? Kok sukun kan gitu nanti. iya. Ya. Jadi pedomannya tidak seperti itu karena ketika ini lanya huruf kolom 9 otomatis ini menjadi la ya'mur, ya kan? Nah, terus di mana rofaknya? Jadi ini rofa la nasoba, inna nasoba rofa'u, bukan karena ini ya'muru, bukan. Kalau ini saya ganti sukun, la ya'mur, Bapak akan bingung. Jadi ini menempati kedudukan khobar yang rofa. Di mana rofaknya tidak nampak karena dia berupa jumlah fi'liyah. Yang perlu dipahami peserta itu ini aja. Jika setelah ketika dalam jumlah mubtadaiyah tiba-tiba ada fi'il, maka itu pasti khobar. Itu aja biar cepat ngerjakan kuisnya. Ya. Ustazah boleh nanya ya. Ini kan ya'muru bil fahsya itu merupakan khobar. Apakah kalau kita lihat di lagu khobar itu dia termasuk khobar makrifat? Dimana jika Enggak. unsur kalam Khobar atau berupa jumlah. jumlah fi'liyah. Tadi kan saya sudah nyanyi. Yang menjadi khobar al-ma'rifat nakirah sibeh jumlah fi'liyah, jumlah mubtadaiyah, dan juga masdar mu'awwal. Ini lagu T2, Mas, lupa? Oh. Tidak boleh lupa. Karena ini kaidah dasar. Jadi kita harus ingat apa aja yang menjadi khobar. Ya. Jelas, Ibu? Iya. Oke. Bukan ma'rifat. Yang ma'rifat itu kan isim, 6 besar isim, ya kan? 6 besar isim ma'rifat. Tapi ada lagu khobar yang baru nggak ada hubungannya ya? Di sini kan ada macam-macam khobar. Jadi ada khobar makrifat. Nggak ada. Kalau ini kaidah dasar, paling dasar, Ibu nggak boleh lupa apa aja yang bisa menjadi mubtada, apa aja yang bisa menjadi khobar, dibuka lagunya di T2. Ya. Nggak boleh lupa itu, Bu. Bunda. Kalau lupa bahaya. Nggak bisa memberi kedudukan mubtada dan khobar dengan baik. Oke, saya lanjut. Bunda, saya Wiwi dari 17D. Kesulitan itu dalam pilihan kuis itu kan suka yang banyak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sementara pengetahuan saya nggak maksimal semua. Jadi kalau betul sebagian yang lainnya salah, otomatis soal tersebut jadi salah. Bagaimana mengantisipasinya, Bunda? Nah, makanya malam ini saya adakan Zoom dan saya jelaskan sampai detail. Supaya Ibu nggak salah lagi.
Ya. Misal Allahu la ya'muru bil fahsya'i. Apakah ini gitu ya? Misalkan di garis gini kan. Maka kalau ada khobarnya dicentang. Ada jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyahnya dicentang. Ada fi'il, fa'il, maf'ul dicentang gitu, Bunda. Ya. Oke. Jadi kenapa saya ulang-ulang terus? Karena saya ingin ibu itu sampai bosan, sampai hafal. Oke, kita naik lagi ke soal yang berikutnya. Qala yaqulu ditarkib sebagai hal. Kapan itu? Jika setelah qala yaqulu adalah jar majrur. Perhatikan ini. Contohnya kita masuk kaidah yang kedua. Ya. Wa di depannya huruf pagar. It huruf. Berarti depannya apa? Pagar. Ini masuk kola. Berarti pagar. 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 Li huruf kolom 1. Berarti membentuk busur enggak? Gusur. Iya, busur. Ya, betul. Jar majrur, mudhof ilaih. Oh, ini MTO-nya kurang ya. Yang baru sudah dirilis. Ya, jar majrur dan mudhof ilaih. Kita naik ke atas, selesai tanda baca. It huruf kolom berapa? 14. Nah, wajib ditulis asyartu. Ya. Qala ya, jumlah fi'liyah wajib ditulis fi'il. Domirnya huwa. Huwa. Kemudian perhatikan setelahnya ada Musa, maka Musa wajib fa'il. Kenapa? Domirnya huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mudzakkar. Musa mudzakkar, maka domir huwa dilingkari disilang. Kenapa kok Musa ndak rofa? Ini perhatikan. Musa itu mau rofa, mau nasab, mau jar ya kayak gini tulisannya. Sama seperti Hudan. Karena Musa berakhiran alif layinah. Ini ya yang tanpa titik. Huruf ya tanpa titik itu tidak bisa diberi harokat. Ya, Musa bukan nasab. Musa di kalimat ini rofa menjadi fa'ilnya kola. Dan ingatlah ketika Musa berkata. Masih ingat ketika ada it satu-satunya huruf asyartu yang tidak punya jawaban. Sudah saya jelaskan kan kemarin? Cuma satu huruf ini. Tidak punya jawaban. Maka liqaumihi bukan jawaban. Gitu loh. Ya. Liqaumihi jar majrur. Bukan jarbi. Maka dia adalah hal. Maka ini targetnya adalah target apa? Maksimal. Dari mana Target maksimal. maksimalnya? Dari mana maksimal? Ada hal. Pintar. Jadi harus jeli ya. Tadi saya masih dengar ada yang jawab minimal. Ya. Asyartu itu bukan tarkib. Paham ya, Bu? Ya. Asyartu itu huruf syarat. Jangan karena ada asyartu kemudian ditarkib maksimal. Ya. Ya, kaumi. Ya, perhatikan ya kaumi. Ya tidak ditarkib. Ya kan? Inna pagar, domir paling belakang, berarti di belakang kum, di pagar. Dolam tum, ini bukan dolam dan tum. Ya. Fi'il madi ya. Ini fi'il madi, akhirannya tum. Ya. Kemudian anfusakum. Tum. Madi juga. Bukan, mudhof ilaih. Mudhof ilaih dia. Mudhof ilaih.
Ini sebetulnya anfusan dan kum. Mudhof tidak boleh tanwin. Tanwinnya dibuka. Ya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Inna taukid. Ya kan? Iya. Taukid. Kum termasuk 6 besar tidak? 6 besar. Kalau 6 besar berarti jumlah mubtadaiyah menjadi Mubtada. Ada mubtada, tiba-tiba kok ada fi'il. Pakai mikir enggak, Bu? Khobar. Khobar berupa Pasti jumlah khobar. Jumlah fi'liyah. Nah, enggak pakai mikir ya. Kalau sudah ada jumlah fi'liyah, sampai di mana berhentinya khobar? Kita lihat. Dolamtum ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu, perhatikan, mubtada'nya domir kum, kalian. Maka khobarnya ketika berupa jumlah fi'liyah ya pakai domir kalian. Kenapa? Karena ini khobar ini menjelaskan mubtada. Harus sama. Kum itu, kalian itu kalau domir 24 tulisannya kum, bukan antum ya. Iya. Sedangkan ini domir antum. Perhatikan. Sekali lagi ini contoh khobar yutabi'u al-mubtada satu fil dua fil adadi. Nah, ini aplikasinya. Ini berarti fi'il fa'il. Domir huwahiyah enggak pakai mikir. Setelahnya kalian itu, kalian adalah zolim pada diri kalian sendiri. Berarti anfusakum punyanya Ina ataukah punyanya Dolamtum? Dolamtum. Nah, punyanya Dolamtum. Maka ini jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, khobarnya. Berarti targetnya apa ini? Maksimal. Karena taukidnya. Saya kita langsung masuk ke kaidah yang ketiga. Ya. Ustazah mau nanya. Ya. Itu tadi yang pertama tadi likaumi. Ini hal karena apa? Bukan jerbi atau gimana? Tadi saya kok kurang jelas, Ustazah. Iya, karena dia bukan jerbi, betul. Sudah jelas, Ibu, sudah betul. Oke. Ya, kalau dia jerbi, maka dia maf'ulnya kola. Syukur saja. Ya. Ada lagi? Kita turun ke kaidah yang berikutnya. Yuk. Kerjakan cepat. Banyak ya, Bu. Ternyata mudah ya dikerjakan soalnya. Ya. Ini ada wa, huruf paling depan dikasih pagar. It huruf, berarti depannya huruf dikasih pagar. Ya, ini fi'il pagar. Ya, fi'il pagar. Ini Rabbuka ada busur. Busur dulu dong. Kalau ada busur jangan keburu membuat pagar, Bu. Kita kan pagar itu menghentikan busur, betul nggak? Fungsinya pagar menghentikan busur. Kalau ternyata masih bisa membentuk busur ke belakang, nah tunggu dulu. Berarti ini mudhof ilaih. Nah, li huruf, berarti di depan huruf pagar. Depannya huruf, ya. Kemudian ini huruf kolom 1 membentuk busur. Maju. Selesai, ya kan? Kemudian wa adalah tanda baca. Asyartu. Satu-satunya huruf kolom 14 syarat yang tidak jawaban. Kola jumlah fi'liyah. Perhatikan fi'il ditulis dulu. Domirnya huwa ditulis dulu. Ya. Ya kan? Iya. Setelahnya menjadi fa'il apabila mudzakkar dan rofa.
Ini robu, rofa enggak? Rofa. Nah, Rofa. berarti ini enggak boleh fi'il fa'il. Dari Ini fa'il, domir huwa diapakan? Coret. Dicoret. Nah, ini sisanya lil malaikati jar majrur. Berarti Hal. setelah kola ketemu jar majrur, maka ditarkib sebagai hal. Kemudian ini lanjut. Ini terdiri dari dua kata. Tanya dulu Ustazah. Dan Yang di atas. Ya. Yang robuka Ustazah. Kenapa K-nya tidak jadi maf'ul? Loh, ini kan si jumlah, Pak. Ya udah. Kan tidak bisa dipecah namanya si jumlah. Ini ya. ada usurnya ini, mudhof ilaih. Nakiroh domir. Ini kan robun dan K. Kalau dipecah itu yang fi'il, Pak. Misalkan kolaka, gitu. Dia berkata kepadamu, kan gitu. Lah baru kola dan K dipecah, Pak. Karena si B ya. Karena si B. Ya. Iya, karena ini sibah jumlah. Nggak bisa dipecah, Bapak. Jadi sibah jumlah itu gini loh, Pak. Ada kata. Kalau digabung, dia menjadi satu makna yang tak terpisahkan. Ini robun itu Tuhan. K ini kamu. Ya. Lah, Tuhan itu kan beda sama kamu. Tapi kalau digabung menjadi sibah jumlah, menjadi Tuhanmu. Gitu. Maknanya sudah beda. Sudah bukan Tuhan dan sudah bukan kamu lagi. Gitu loh, Pak. Bisa dipahami? Ya. Saya lanjut? Syukron. Boleh? Oke, saya lanjut ya. Ini terdiri dari ina dan i. Ya. Ini dua kata ya. Ini. Ina dan Pakat. Kemudian ini ada fi, ini huruf kolom berapa? Satu. Berarti di depan huruf Jadi hal. Di depan huruf jangan buru-buru menjadi hal. Di depan huruf Pak. Diberi pagar. Ini fil ardi. Ya. Usur. Jar majrur. Ini ada al ardi. Setelahnya bukan al. Berarti Pak. Pagar. Kenapa? Karena al itu hanya membentuk sifat jumlah dengan sesama al. Ya. Ini jar, ini nasab juga tidak bisa membentuk sifat jumlah. Ya. Kalimat selesai. Inna berarti taukid. Kan? Yeah. Kemudian domir jatuh di awal kalimat. Berarti apa? Jumlah mubtada iya. Jumlah mubtada iya. Jadi mubtada. Jadi mubtada. Oke. Sekarang ada sisa. Perhatikan Bu. Sisanya 1, 2, 3. Kan? Nah, kemarin mubtada khobar i'rabnya selalu. Nah, di antara tiga ini ada nggak yang rofa? Ja'ilun. Nah, ada. Maka yang ja'ilun. jadi khobar. Berarti kalimat sudah selesai. Kalau mubtada sudah ketemu khobar, maka kalimat selesai namanya kalam tam. Ini sudah tam. Tam itu artinya sudah sempurna. Maksimal. Sesungguhnya aku itu ya. Ja'ilun ya. Perhatikan masih ada sisa 2. Ya kan? Jar majrur masuk ke dalam jumlah mubtadaiyah, enggak pakai mikir mesti hal. Iya. Kalaupun ini misalkan bil arti ya tetap hal, Bu. Kenapa? Karena masuk jumlah mubtada. Iya. Saya ulangi. Kenapa seandainya ini bil arti tetap hal meskipun jarbi. Kenapa alasannya? Karena masuk ke dalam jumlah mubtada. Iya. Dan dia sudah punya khobar. Nah, itu jawabannya. Ada 2. Ya, kalau dia belum punya khobar, misalkan ini bil arti, kemungkinan dia bisa jadi khobar. Tinggal cocok enggak digandeng. Kan kemarin sudah saya ajarin,
jika ada dua jar majrur. Sekarang ada sisa satu, perhatikan. Sisa satu. Jadi apa ini ya? Nasab. Maf'ul. Padahal ini inat, maf'ul. Nah, kok maf'ul masuk ke jumlah mubtada? Dari kola ya. Perhatikan. Maf'ulnya kola. Enggak dong, Bu. Jauh Sudah selesai nih. Oh, udah selesai ya. Tolong mic-nya dimatikan, Ibu. Ya. Jangan ribut ya. Tolong diperhatikan. Ada tanda jumlah baru. Di mana? Kalau sudah ketemu inna, ketemu kana, maka kata setelahnya sudah bukan miliknya kola. Sudah terhalang oleh inna, sudah terhalang oleh kana. Berarti sudah jumlah baru. Saya ulangi. Kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifatan bukan ya, khalifatan bukan punyanya kola, bukan maf'ulnya kola. Kenapa? Sudah terhalang oleh inna taukid. Apa jawabannya? Terhalang sama Inna taukid. Inna taukid. kalau ini kana juga sudah terhalang oleh kana. Berarti tulisan apapun di sini punyanya ini sudah jelas. Perhatikan ini. Ja'ilun ini bahasanya sama enggak dengan isim fa'il? Ja'ilun Iya, sama fa'il. enggak? Iya. Nah, berarti ini isim fa'il. Maka ketika ini ada nasab masuk ke jumlah mubtadaiyah, namanya maf'ul Bayinat. Wajib ada tulisan bayinat. Kalau ibu tulis maf'ul tok salah satu kolom. Karena kalau ibu tulis maf'ul tok berarti dia menjadi maf'ulnya kola. Masya Allah, ini siapa ya yang coret-coret ya? Kan jadi tidak kelihatan. Mohon kerjasamanya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ulangi. Khalifatan itu benar maf'ul. Tapi harus ditambahi bayinat. Kenapa? Untuk membedakan maf'ul yang punyanya jumlah fi'liyah. Maf'ul yang masuk ke dalam jumlah mubtadaiyah adalah namanya maf'ul bayinat. Maka wajib dikasih tulisan bayinat. Kalau enggak, salah. Ya. Fungsinya sebagai apa Ustazah? Maf'ul bayinat ini. Ya maf'ul bayinat. Ya maf'ul sebagai menyambungnya maf'ul. Karena dia masuk ke dalam jumlah mubtadaiyah, dia maf'ulnya ja'ilun. Ya. Jadi ini isim bermakna seperti fi'il. Sesungguhnya aku menjadikan. Menjadikan itu kan seolah-olah seperti fi'il. Kata kerja ya. Ya, isim bermakna fi'il. Maka akan diikuti dengan isim nasab yang menjadi maf'ul bayinatnya dari ja'ilun. Isim fa'il maf'ul bayinat, isim masdar maf'ul bayinat, isim maf'ul fa'il bayinat. Ya, jangan lupa lagunya, oke? Jadi setiap isim fa'il itu selalu ada maf'ul bayinat gitu ya Ustazah? Ya. Dan carilah yang nasab. Letaknya bisa saja setelah isim fa'il atau dilewati isim fa'il. Maksudnya bisa sebelah-sebelahan gitu selama dia pokoknya carinya nasab aja gitu ya? Iya. Iya. Letaknya bisa di setelahnya ja'ilun atau kayak ini terhalang hal baru nasab. Ya, nyarinya sampai di mana? Sampai ini sudah soft lam. Ya, ini sudah short lam berarti kalam kan sudah selesai. Sampai tanda baca ini loh, Bu. Iya. Ini ada short lam. Berarti enggak boleh lagi nyari kok. Setelah ini harus sudah berhenti nyarinya ya. Ya. Itu mungkin nggak Ustazah kalau misalnya ja'ilun
kholifatan fil ardi gitu, susunannya bisa jadi seperti itu juga nggak? Boleh nggak kayak begitu? Bisa, Oh. suka-suka Allah. Ya, Oh gitu. bisa. Yang pasti maf'ul ini letaknya setelahnya ja'ilun. Gitu. Ya. Penandanya ini di ja'ilunnya. Ya, enggak mungkin khalifatan dulu ya. Enggak mungkin, ya. Kalau Hafan. ja'ilun khalifatan baru fil ardi mungkin. Tapi kalau khalifatan ja'ilun enggak mungkin. Tanya Ustazah. Ya, silakan. Khalifatan itu termasuk bayinatul kalam atau maf'ul bayinatul aja gitu? Dah. Bayinatul kalam. Tamyiz al-badal. Ayo nyanyi. Nggak apa. Maf'ul mutlak, maf'ul li Nah, kalau ajli Bapak gitu ya. nggak hafal, nggak Nanya. Suka ketukar Bayinatul lagunya. kalam itu ada 11, Pak. Dicari di catatan. Bisa bada Ada fi'il di lagu Tamyiz 3 level 1. maf'ul mutlak, maf'ul li ajli gitu ya. Iya. Maf'ul Bayinatul kalam itu ada 11. bayinat. Saya nanya, semua peserta ini punya buku catatan lagu nggak? Punya. Keluarin bukunya. Cari di lagu Tamyiz 3 level 1. Punya. Cari di lagu jumlah mubtadaiyah. Iya, tarkib jumlah tarkib jumlah filia bagian 1. Ya, itu ada bayinatul kalam, tamyiz, badal, taukid, maf'ul ajli, maf'ul minhu, maf'ul bayinat, fa'il bayinat. Nah, ketemu kan? Iya, Ustazah. Berarti maf'ul bayinatul kalam bukan, Pak, kira-kira. Iya. Bayinatul kalam. Ya itulah. Jadi kenapa kok Ibu disuruh setoran lagu? Karena itu rumus. Ya. Jadi nanti ujiannya kalau untuk UTL lagunya yang ada di T3 level 3 yang 6 untuk besok persiapan pekan depan. Iya. Ya, cuma 6. Tapi kalau UAL mulai level 1, level 2, level 3. Untuk besok gampang 6 lagu aja, enggak usah banyak-banyak. Ya, karena UTL. Sudah kejawab nggih, Pak? Bahwa maf'ul bayinat adalah bayinatul kalam. Dia bisa ada, bisa juga enggak ada. Ya. Makanya tadi kan gampang, Pak. Kenapa saya selalu ngajarin untuk cari kalimat inti? Kalimat intinya kan berhenti di sini. Ini ja'ilun. Ini kan sudah tam tadi saya bilang. Nah, maka ini bayinatul kalam, ini bayinatul kalam. Bisa ada dan juga bisa tak ada. Jadi seandainya fil arti khalifah tidak ada, kalam ini ja'ilun tetap tam, tetap bisa disebut kalimat. Sesungguhnya aku menjadikan cuma mubham gitu loh, kurang jelas. Maka butuh penjelasan. Penjelasannya khalifatan. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Itu cara menerjemahkannya. Sebagaimana fi'il, fa'il, maf'ul. Itu kalau menerjemahkan. Okay. Ustazah mau nanya, tadi untuk melihat kalimat baru, kalau ketemu inna karena selain itu apalagi Ustazah kira-kira yang supaya kita ketemu huruf ataf langsung domir. Ataf langsung domir. Ya, tanda-tanda wakaf, Ustazah. Tanda-tanda kalimat baru ya supaya Ibu tahu bahwa khalifatan bukan punyanya kola. Saya jelasin ya. 1.
Ini tanda kalimat baru ya. Tanda kalimat baru. Yang pertama, jika ketemu karena. Jika ketemu karena ya. Yang kedua, jika ketemu ina. Berarti kata setelah kana, setelah ina itu punyanya kana, punyanya ina gitu loh. Sampai kalam ini tam. Yang ketiga, ketemu domir. 2, 4. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering nggak ketemu kayak gitu? Sering. Iya. Nah, maka wa huwa ala kulli syai'in qadir itu sudah terpisah dari kalimat sebelumnya. Dia jumlah baru. Wa tanda baca, huwa jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada, ala kulli syai'in menjadi hal, qadirun menjadi khabar. Ya. Kalau kita hafal kaidah, ingat harokat akhir, kita meskipun mencongak ya, mencongak maksudnya nggak ada tulisan, kita akan mudah untuk mentarkib. Ya. Ya. Tanda-tanda wakaf, Ustaz itu tanda bukan kalimat baru. Yang di Al-Quran suka ada tanda-tanda berhenti. Kalau wajib berhenti, iya. Kalau wakofnya wajib berhenti, iya. Ini kan atof plus domir. Ini tidak hanya domir 24. Ini maksudnya atof. Nah, ini Pak wakof. Atof ada huruf 13 plus domir. Nah, kalau wakofnya sotlam amalif wajib lanjut berarti ya nggak usah wakof Pak, pedomannya ini aja. Ada atof plus domir 24. Contohnya bahwa ala kulli syai'in qadir. Tuh. Bisa dipakai contoh ya? Iya. Wa, nah kayak gini. Wa antum, nah kayak gini. Ya. Wahum, nah ini aja. Enggak usah ribet-ribet ya. Ustazah, izin tanya. Bahwa wa antum wahum, maksudnya kayak gini. Maka ini jumlah baru. Dalam ya Allah, ini kenapa coretannya tambah banyak ya? Nah, ini Ibu kelihatan nggak kira-kira layarnya? Kok iso ya? Ada yang nyoret-nyoret kayak gitu. Itu burung. Kenapa Ini sih itu paling coret-coret aneh? ini pakai HP biasanya Ustazah di Zoom gitu loh. Memperbesar layar jadinya. Iya, memperbesar layar gitu loh Ustazah biasanya. Saya nggak bisa menghapus. Iya, nggak bisa dihapus. Ini siapa? Oke, sekarang kita masuk ke Ustazah mau kola tanya lagi boleh? Ya, ke kola ya perlu kaidah ketiga udah malam saya selesaikan. Ada aja ya ujiannya, sabar. Oke, nggak apa-apa. Semoga Allah menjadikan saya hambanya Allah yang sabar. Amin. Dan ini kaidah kola yakulu yang ketiga. Jika setelah kola yakulu itu nasab, maka dia pasti maf'ul. Masih kebaca ya ini. Iya. Kan sela-selanya. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Balaghat kola ya ini huruf pagar. Laqad pagar. Qalu pagar. Perhatikan. Ini ada nasab. Ini ada jer. Kata kedua jer. Berarti membentuk sebuah jumlah enggak? Iya. Mudhof. Dia selalu jer. Selesai. Berarti wa tanda baca, laqad adalah taukid. Ya, jangan lupa. Qala domirnya hum. Nah, perhatikan ini ko, fatka. Fatka berarti fi'il apa ini? Mati. Makanya domirnya hum. Kalau ini saya ganti ulu. Berarti fi'il apa? Amar. Nah, domirnya apa? Domir antum. Kalau yang antum. Belum 5 menit sudah Oh ya, pakai waw ya. Iya, antum. Antum. sama-sama pakai wawu alif Iya, masalahnya. antum.
Kalau qalu fi'il madhi, domirnya ya. fi Gua ya. karena fakta. Kalau qulu berarti Bil fi'il Amr. amr. Ya, Antum. lo. Domirnya Antum. antum. Sudah ya? Berarti sudah pada pinter bisa bedakan fi'il madhi dan fi'il amr dengan cepat. Insya Allah. Ini kalimata nasab berarti dia maf'ul. Ada taukid berarti tarkib Maksimal. Maksimal. Ya, ini wa yaquluna alallahi kadiban. Ya. Yaquluna berarti domir hum. Kalau domir hum langsung jumlah fi'liyah. Ada ala berarti jar majrur. Jadi sisanya nasab berarti maf'ul tok maf'ul bih ini ya, karena masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kalau masuknya ke dalam jumlah mubtada'iyah menjadi maf'ul bayinah. Ini gampang ya, saya lewati ya. Insya Allah. Sudah tahu pasti fi'il fa'il maf'ul. Ustazah sedikit, Ustazah. Ya. Kalau Pak, yang dengan saya bicara dengan Bapak siapa? dengan Zaki tadi 18. Ya, Pak Zaki. Yang tadi Ustazah yang inna itu backgroundnya atau sejarahnya menjadi taukid itu seperti apa Ustazah? Karena kalau taukid kan yang taukid itu huruf 16 kan la, qad sama lakod. Tetapi ditarkib inna itu juga sebagai taukid. Sejarahnya gimana backgroundnya Ustazah? Inna setelahnya apabila dia jumlah mubtada'iyah, maka dia pasti taukid karena inna itu kalau ketemu makrifat dia taukid. Bermakna taukid. Jadi ditarkib sebagai taukid ya. Iya. Apabila setelahnya adalah jumlah mubtada'iyah. Setelahnya Jika setelahnya inna itu mubtada, maka inna pasti taukid. Oh, jadi ketemu rumus inna mubtada'an khobarun ya Ustazah, jadi kayak gitu ya. Inna mubtada'an IMK itu ya. khobarun. Kalau dia jumlah filia berarti gugur rumusan IMK-nya itu ya. Iya, betul. Ya. Saya masuk langsung ke kaidah yang keempat. Kalau ini gampang ya Ibu. Fi'il fa'il maf'ul hal. Saya masuk langsung ke kaidah yang keempat. Nah, nih, perhatikan. Kaidah yang terakhir qala yaqulu kul, apabila setelah yaqulu itu bermakna sifat, maka bermakna sifat diingat-ingat, maka dia adalah bayinatul kalam. Ya. Perhatikan ini. Bal yaqulu qaulan sadid. Ya, perhatikan. Ini perhatikan, ini yang sering banyak menimbulkan pertanyaan. Ini wal ini bukan satu kata tetapi dua kata. Wa dan li. Ya. Yaqulu ini adalah jazm. Fi'il mudhari jazm. Yang menjazmkan adalah di huruf kolom 10. Nah, kenapa kok di lagunya? Lam tidak, lama tidak, li wal. Kenapa kok nggak wal aja dijadikan satu? Perhatikan ini arti. Ini ada dan. Perhatikan. Dannya ini kan berarti punyanya wau. Ya enggak? Tidaklah ini punyanya li. Jadi ini wal ini sebetulnya wa plus li. Jadi huruf li kolom 10 bedanya, spesifikasinya. Huruf li kolom 10 itu jika ketemu waw dan fa, maka dia berubah menjadi sukun. Ya. Maka kita akan paham ini ya adalah jumlah fi'liyah domirnya hum, maka ini jumlah fi'liyah fi'il fa'il ya, fi'il fa'il. Kemudian perhatikan ini qaulan sadidan.
Ya. Nasab pasti maf'ul. Ya kan? Tapi perhatikan, ini apakah maf'ul bi? Bukan. Ini maf'ul bayinatul kalam. Kenapa? Perhatikan. Ini ada kola, qaf lam. Ini ada kaulan, qaf lam. Ini fi'il, ini isim. Dari kata yang sama, maka dipastikan ini maf'ul mutlak. Nah, paling gampang ini sambil merem aja tahu. Ya. Ini fa, ada kul, ada lahum, ini ada kaulan. Ada kaulan maisuron. Perhatikan. Ya. Ini ada isim. Isimnya sama dengan huruf fiilnya. Nggak usah pakai mikir, pasti ini maf'ul mutlak. Kenapa kok begitu? Perhatikan, ini hurufnya sama dengan ini. Ya, ini tanda baca, ini jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Ini ada jar majrur, berarti menjadi apa, Bu? Menjadi, kok ragu ya? Kalau saya nanya ini apa, Ibu anggaplah mengerjakan kuis. Harus cepat. Lahum, jar majrur, pasti? Pasti, karena kul jumlah fi'liyah ini bukan jarfi. Ya kan? Kan enggak pakai mikir kalau bukan jarfi. Ini jumlah fi'liyah. Nah, maka ini sisanya bayinatul kalam maf'ul mutlak. Kenapa? Karena ini qaf lam. Sama ini. Ini fi'ilnya, ini isimnya. Jika ada tulisan antara fi'il dan isim hurufnya sama, maka pasti maf'ul mutlak. Gampang. Udah itu aja. Ya. Ini khusus hanya untuk kata full aja Ustazah, apa untuk kata lain juga bisa? Maf'ul mutlak ini masalahnya kita membahas kola yakulu. Kalau kita tidak membahas kola yakulu, misalkan dorobatu dorban. Nah, maka dorban maf'ul mutlak. Dorobatu jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, domirnya ana. Ya kan, dorobatu aku memukul, ya kan? Iya. Dorban. Dorban isim, susunannya hurufnya sama dengan doroba yang di depan. Maka dia maf'ul mutlak. Nah, gitu. Ya. Kata batu kitaban. Maka kitaban adalah maf'ul mutlak. Jangan lupa ditambahi mutlak. Kenapa? Karena kitaban isim hurufnya sama dengan fi'ilnya. Ya. Jadi ini kalam termudah itu adalah maf'ul mutlak. Ya. Oke. Saya rasa sudah cukup. Yang perlu saya perjelas ini tadi mengenai wal, ya, bahwa ini adalah 2 huruf, bukan 1 huruf, ya. Ini wa tanda baca dan li huruf mabni, ya. Ini tanda baca dan li huruf mabni, ya. Ini asalnya li, karena ketemu wau, maka untuk membedakan dengan li yang lain, ya, maka li huruf kolom 10 disukun. Li itu ada di huruf kolom 1. Artinya untuk, ya. Kemudian ada di mana lagi? Ada di huruf kolom 8. Agar. Ada di huruf kolom 10. Artinya adalah. Harus hafal. Kuncinya untuk mudah tarkib itu hafal. Ya. Kalau li ini huruf kolom 8, ini tidak akan disukun. Tulisannya akan tetap seperti ini. Bali, ya, Bali aku, lu, kayak gini. Kalau ini wali, berarti ini H8. Bagi. Ya, paham ya, Ibu? Sudah saya jelasin ya. Kalau ini wal, berarti ini wa tanda baca dan di huruf kolom 10. Ya.
Fal Kata juga sama ya Ustazah? apa? Kan ada yang li wal fal, hendaklah Ya, itu sama. fal. Kan Fal tadi juga. sudah saya jelasin. Kalau ketemu fa, ketemu wa, maka lamnya berubah sukun untuk yang huruf kolom 10. Di luar kolom 10 enggak berubah, tetap li. Seluruh huruf kolom 10 saja. Enggak, hanya yang li. Huruf kolom 10 kan ada lamnya, lam tidak, Iya. tidak. Ya enggak, lam kan sudah sukun. Iya. Berarti kan walam. Walamma. Tapi Jadi ketemu khusus li aja ya Ustazah ya. iya, saya hanya ingin menjelaskan bahwa wal itu terdiri dari 2 huruf. Jadi di Syukran lagu itu, Ustazah. menunjukkan kalau linya huruf kolom 10 kalau ketemu wa maka lamnya disukun, maka lamnya disukun. Agar Bapak Ibu tahu linya itu kolom berapa. Itulah salah satu ciri kenapa Al-Quran Allah bilang mudah sampai 4 kali di Al-Qamar. Ya ini sedikit tambahan dari saya. Semoga ada manfaatnya tentang li wal fal ya. Huruf-huruf kembar li ada di kolom 1, kolom 8 dan kolom 10. Sekarang saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Selamat belajar. Sampai jumpa nanti di ya. Ujiannya hari Selasa. Belajar baik-baik. Akan menjadi tempat menginap delegasi dari kedua negara. Delegasi. Ya. Mulai lagi Ibu ya. Dibiasakan kalau Zoom, kalau tidak diperlukan dimatikan. Ya. Selamat belajar. Ujiannya nanti hari Selasa. Lagunya cukup menghafal 6 lagu yang ada di T3 level 3. Ya. Oke. Jadi nanti cara mentarkibnya seperti yang saya jelaskan. Kalau saya tanya ini apa, ya kayak gitu mentarkib lewat kuis itu ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya. Allahumma faqihna fid wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid wa alimna ta'wil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jazakallah khair. Ustazah Afwan, ini berarti yang istifham ini nggak masuk ini ya, UTL ya? Terima kasih Itu belajar sendiri karena baik. yang saya jelaskan itu yang agak ruwet-ruwet. Baik Ustazah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakallah khairan.